Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kembali Allah mudahkan untuk kita berada di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah wajibkan kepada kita sekalian, dengan berharap semoga Allah menerima amal ibadah kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari api neraka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran kita di kesempatan pagi hari yang mulia ini akan memulai pelajaran kitab yang ditulis oleh Syekh Walid As-Suaidan, berjudul Qawaid fi Tauhid Rububiyah wal Uluhiyah wal Asma was Sifat. Kaidah-kaidah dalam mengesahkan Allah pada rububiyahnya, pada ketuhanannya, pada keberhakannya untuk diibadahi, dan mengesahkan Allah pada nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bagi kita yang telah memahami dan mengetahui makna dari tauhid, yaitu pengesaan Allah Subhanahu wa taala pada apa yang menjadi kekhususan bagi Allah, maka pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting untuk kita merangkum apa yang kita pahami dan mengarahkan serta lebih menyolidkan lagi pemahaman kita untuk memudahkan kita mengamalkan bagaimana seharusnya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beragama, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita sekalian. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, kita mempelajari kitab ini tentunya memiliki maksud dan tujuan sebagaimana yang disebutkan oleh penulis dari maksud dan tujuan penulisan kitab ini. Adapun dari judul kitab ini, jelas kitab ini berisi tentang kaidah-kaidah dalam permasalahan tauhid, pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan kaidah? Kaidah secara bahasa maknanya adalah al-asl, pokok dasar, fondasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim yang Allah perintahkan membangun Ka'bah. Allah berfirman, wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Ingatlah ketika Ibrahim membangun kaidah dari Baitullahil Haram, Masjidil Haram, dan juga Ismail yang membersamai Ibrahim membangun kaidah-kaidah itu. Apa yang dimaksud Ibrahim membangun kaidah? Ibrahim membangun apa yang sudah Allah tetapkan, pokok dasarnya, asasnya sudah ada. Ibrahim tinggal membangunnya bersama Ismail. Jadi Baitullahil Haram, tempat yang akan menjadi kiblat kaum muslimin, tempat ibadah, tempat yang mulia, yang Allah muliakan, untuk beribadah kepadanya, menjadi kiblat kaum muslimin selanjutnya, dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, dan Allah telah menetapkan pokok-pokok dasarnya. Asasnya sudah Allah tetapkan, Ibrahim dan Ismail tinggal membangunnya. Ini makna qawaid secara bahasa, kaidah secara bahasa. Maknanya adalah al-asl, pokok dasar atau asas. Adapun makna secara istilah yang dimaksud dengan qawaid, itu adalah rangkuman atau pokok dasar
rangkuman dari suatu permasalahan, ya, atau dari cabang-cabang suatu permasalahan. Apa rangkuman, esensi, isi, intisari, ya, dari suatu permasalahan yang di dalamnya banyak ketetapan atau cabang-cabang, ya, bagian-bagian yang lainnya. Itu yang dimaksud dengan qawaid. Ya, dia jadi intisari, ya, pokok dasar, ya, dari suatu permasalahan. Ya, ini yang dimaksud dengan kaidah, ya, kaidah, ya, atau untuk mudah kita pahami adalah rumusan suatu permasalahan, ya. Nah, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dalam kitab ini akan dijelaskan tentang kaidah terkait permasalahan pengesaan kepada Allah pada apa yang menjadi kekhususan baginya, atau dinamakan dengan tauhid. Ya, tauhid itu sendiri maknanya adalah ifradullah fima huwa min khasaisillah, mengesahkan Allah pada apa yang menjadi kekhususannya, keesaannya. Dan kekhususan serta keesaan Allah yang terdapat keterangan dari Al-Quran dan hadis adalah pada 3 hal untuk kita esakan Allah di dalamnya. Yang pertama, dalam rububiyah atau dalam ketuhanannya. Mengesahkan Allah yang pertama adalah dalam ketuhanannya. Maksudnya adalah seorang muslim, seorang muslimah harus meyakini dan mengimplementasikan pengesaan kepada Allah, di mana Allah Maha Esa sebagai pencipta, penguasa, pengatur alam semesta, ya, atau disingkat dengan tauhid rububiyah. Pengesaan Allah dalam ketuhanannya sebagai pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Seorang muslim dan muslimah dituntut untuk meyakini dan mengimplementasikan bahwasannya Allah itu Maha Esa, yang Dia esakan dengan keyakinan dan implementasi sebagai pencipta, penguasa, dan pengatur, penentu alam semesta. Nggak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya, atau disingkat dinamakan dengan tauhid rububiyah. Yang kedua, di antara yang menjadi keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diesakan berdasarkan keterangan Alkitab dan Sunnah adalah pengesaan Allah dalam keberhakannya untuk diibadahi. Maka seorang muslim dan muslimah diwajibkan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam penghambaan diri, di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ini disingkat atau dinamakan dengan tauhid uluhiyah, yaitu pengesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keberhakannya untuk diibadahi. Bahwasanya selanjutnya wajiban seorang muslim dan muslimah tidak diperkenankan mempersembahkan apapun itu bentuk ibadah lahir dan batinnya kecuali hanya kepada Allah, karena hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Allah Maha Esa, satu-satunya yang berhak untuk dipersembahkan ibadah kepadanya. Ini namanya tauhid uluhiyah. Kemudian diantara kekhususan Allah untuk diesakan, ya, tidak ada sekutu baginya, adalah mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifatnya. Seorang muslim dan muslimah harus meyakini Allah Maha Esa pada nama-nama dan sifat-sifatnya, ya. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada nama dan sifat-sifatnya. Nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalamnya mengandung kesempurnaan, keagungan, ketinggian, kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan sifat-sifatnya, dan Allah Maha Esa dengan kesempurnaan
yang paripurna pada apa yang ditunjukkan dengan nama-nama dan sifatnya tersebut, dan seorang muslim dan muslimah harus mengesahkan Allah dengan keyakinannya pada nama-nama dan sifat Allah tersebut. Atau ini disingkat penamaannya dengan tauhid asma wa sifat. Ya. Ketiga bentuk atau ketiga perkara tadi yang kita sebutkan adalah perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah Maha Esa dalam keberhakan untuk diibadahi dan diyakini dengan ketiga kekhususannya tersebut dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Ya. Dan keterangan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala pada tiga hal tersebut adalah keterangan yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan ditunjukkan oleh hadis Nabi SAW yang sangat banyak sekali. Di antaranya hadirin yang dimuliakan Allah, untuk kemudahan buat kita sekalian adalah apa yang biasa dan sering kita baca di dalam sholat, itu surah Al-Fatihah, di mana surah ini mengandung pelajaran apa yang menjadi keesaan Allah untuk kita esakan Allah di dalamnya. Ketiga tauhid ini yang menjadi keberhakan Allah untuk kita esakan terdapat keterangannya diantaranya dalam surah Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Allah Rabb, yakni pencipta, penguasa, pengatur, al-alamin, alam semesta. Segala sesuatu selain Allah masuk dalam kategori ruang lingkup alam semesta, dan Allah adalah Rabb-nya. Dan tidak dikatakan Rabb kecuali dia adalah menciptakan, menguasai, mengatur, memiliki, ya, itu adalah Rabb. Maka firman Allah ini menunjukkan Allah Maha Esa sebagai Rabb alam semesta ini, untuk kita esakan kerububiyahan Allah. Ya. Kemudian juga Allah berfirman, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Ya. Ini menunjukkan bagi kita sekalian untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan juga sifatnya. Ya. Karena Ar-Rahman adalah suatu kata hiperbola yang menunjukkan makna kemaha penyayangan. Ini maha penyayang, di mana Allah dengan namanya ini tidak ada yang menandingi Allah dalam kasih sayang. Makanya dia disebut dengan Ar-Rahman, satu bentuk kata mubalaghah yang berarti kata hiperbola, ya, berlebihan yang menunjukkan makna dari kata tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala di antara namanya Ar-Rahman yang berarti Maha Penyayang, bukan sekedar sebagai penyayang, tapi dia Maha Penyayang. Di mana Allah Subhanahu wa taala berarti tidak ada yang menyaingi, menandingi dan menyamainya dalam kasih sayang. Karena Allah Subhanahu wa taala di antara namanya adalah yang Maha Penyayang. Ini dalil untuk kita esakan Allah pada nama-nama dan juga sifatnya. Bukan hanya Ar-Rahman, bukannya hanya Ar-Rahim, tapi nama-nama yang lainnya. Karena itu adalah nama-nama yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala pada penunjukannya terkait kebesaran, keagungan, kesempurnaan, ketinggian Allah Subhanahu wa taala pada nama-nama tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillah il asmaul husna." Milik Allah lah nama-nama yang husna. Maka susunan kalimat ini menunjukkan pengkhususan. Kalau nama-nama yang husna itu adalah menjadi kekhususan keberhakan bagi Allah. Oleh sebab itulah kita harus mengesahkan Allah dalam nama-nama dan juga sifatnya. Ya. Kemudian Allah berfirman juga dalam Al-Fatihah, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah,
hanya kepada Engkaulah ya Allah kami meminta pertolongan. Maka susunan kata ini, firman Allah dalam surah Al-Fatihah, menunjukkan kepada kita sekalian keberhakan Allah, perintah Allah kepada kita sekalian, bahwasanya tidak ada ibadah dan penghambaan diri, ketundukan, ketergantungan, kecuali hanya Allah saja yang boleh untuk kita tujukan. Ya, ini namanya tauhid uluhiyah, tauhid dalam keberhakan untuk diibadahi, pengesaan Allah dalam ilahiyahnya. Maka surah Al-Fatihah ini hadirin yang dimuliakan Allah, terkumpul di dalamnya penjelasan keberhakan Allah, ya, yang harus menjadi kewajiban kita mengesahkan Allah di dalamnya. Ini makna daripada tauhid, ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, penulis rahimahullah menjelaskan faedah, ya, bisa dikatakan maksud dan tujuan, ya, atau keuntungan kita mempelajari kaedah-kaedah dalam suatu pelajaran, dalam suatu permasalahan, ya, terkhusus terkait masalah tauhid yang beliau susun dalam kitabnya ini. Ya, apa keuntungan kita mempelajari kaedah-kaedah, ya, di dalam tauhid atau dalam bab-bab yang lainnya, permasalahan yang lainnya dari permasalahan agama? Yang pertama, ya, penulis mengatakan dengan mempelajari kaedah-kaedah itu yuhyi tariqatal Quran was sunnah fit ta'lim. Mempelajari kaedah, satu rangkuman rumusan, ya, dalam satu permasalahan, itu menghidupkan tariqah, jalan dalam mengajarkan yang dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah, ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, tanpa kita sadari, ya, di antara penjelasan terutama dalam Al-Quran, Al-Quran itu banyak menjelaskan permasalahan-permasalahan dengan kaedahnya. Ini kaedah dasar umum, ya, yang dari kaedah dasar dan umum ini kita bisa memahami dan mentatbik, ya, mengaplikasikannya pada permasalahan-permasalahan mendatang, permasalahan-permasalahan yang datang kemudian, cabang-cabang dari permasalahan-permasalahan yang datang kemudian. Banyak keterangan dari Al-Quran dan Sunnah, penjelasannya adalah penjelasan yang sifatnya global umum, mencakup banyak cabang-cabang dari suatu permasalahan. Maka mempelajari kaedah sejatinya menghidupkan salah satu metode dari metode cara pengajaran penjelasan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia salawatullah wassalamuhu alaihi. Contoh hadirin, Allah berfirman, wa yuhillu lakumut thayyibat, ya, wa yuhillu lahumut thayyibat. Di antara sifat apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam agama, beliau Muhammad menghalalkan untuk mereka apa-apa yang thayyib, apa-apa yang baik. Jadi yang baik itu hukum asalnya adalah halal. Tapi rincian yang baik-baik itu, nah ini perlu dirincikan lagi. Apa kategorinya, apa ketentuannya, ya. Tapi Allah jelaskan, inilah Muhammad menghalalkan apa-apa yang baik. Ini kan suatu kaidah umum, ketentuan yang global, ya, dari penjelasan Al-Quran tentang apa yang ada pada Rasulullah SAW. Dan ini hadirin yang dimuliakan Allah, sejatinya yang menjadi suatu sisi yang menunjukkan Al-Quran itu benar suatu mukjizat, ya, karena dia merangkum seluruh permasalahan yang kita butuhkan dengan ringkas dan padat penjelasan yang ada di dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran itu, ya, bukan mukjizat, ya tentu harus berpanjang lebar menjelaskan segala sesuatunya dari banyak persoalan dan permasalahan yang ada.
Tapi Al-Quran, ya, dengan ringkas dan padatnya keterangan-keterangannya, maka nggak ada yang terlewat. Apapun permasalahan yang kita butuhkan untuk kebaikan dan petunjuk menjalani hidup, semua ada dalam Al-Quran. Allah berfirman, ma farratna fil kitab min syai'. Kami tidak mengabaikan segala sesuatu apapun di dalam Alkitab ini kecuali dijelaskan, ya, kecuali dijelaskan, ya. Dahulu orang-orang Yahudi pernah datang ke salah seorang sahabat Nabi SAW, ya, kalau nggak salah kepada Salman Al-Farisi, bermaksud untuk merendahkan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Padahal yang mereka sangka itu merendahkan Islam justru dalil akan ketinggian dan kemuliaan Islam. Ya, Salman datang kepada Salman orang Yahud, allamaka nabiyyuka kulla syai'in hatta al-khira'ah. Nabi kalian mengajarkan segala sesuatu sampai buang air. Maksudnya merendahkan, karena dia memandang dengan kebenciannya. Orang yang benci tidak memandang kepada yang dibenci kecuali semuanya adalah kejelekan. Kemudian Salman mengatakan, ajal, iya, emang masalah? Justru itu suatu kemuliaan. Semua diajarkan oleh Nabi SAW sampai buang air saja. Jadi nggak mungkin, apalagi masalah akidah, masalah keimanan, penghambaan diri kepada Allah, apa yang harus kita yakini tentang Allah, tentang nama-nama dan sifatnya, bagaimana cara kita mempraktekkan, mengamalkan agama ini, bagaimana kita memiliki karakter dalam beragama. Nggak mungkin nggak diajarin. Cara buang air saja, adab-adabnya, ada aturan mainnya. Kata Salman, iya memang. Dan inilah din agama kita. Semuanya diajarkan. Dan Al-Quran mencakup, ya, kaedah-kaedah pokok dasar yang darinya kita bisa ambil kesimpulan. Inilah yang harus kita laksanakan pada rincian-rincian permasalahan yang ada selanjutnya. Ya, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Ya, juga ada ya, ini orang kafirin juga, ya, datang kepada salah seorang ulama, ya, untuk menjatuhkan Islam, ya, menggunakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk jadi bumerang atau sebagai senjata untuk menyerang Islam itu sendiri. Ya, di mana dia berkata kepada salah seorang ulama, katanya dalam kitab kalian semuanya diajarkan dan dijelaskan. Coba jelaskan kepada kami bagaimana cara membuat ini dan ini dari bagian dunia. Bagaimana cara membuat ini? Bagaimana cara memperbaiki ini? Katanya di Al-Quran, katanya di agama kalian diajarkan semuanya. Coba jelaskan kepada kami bagaimana cara memperbaiki ini. Ya, maka ulama ini mengatakan, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, iya benar, agama kami mengajarkan itu. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli, kepada ahlinya. Kalau memang kau nggak tahu, maka ini kaidah umum. Setiap permasalahan itu dikembalikan kepada ahlinya. Masalah mobil, mesin, mekanik, tanya kepada insinyur. Ya. Masalah din, tanya kepada ahlinya yang memang dunia mereka dan keilmuan mereka didasari pada disiplin ilmu yang benar. Dalam masalah apapun itu, kembalikan kepada ahlinya. Itu yang dijelaskan oleh Al-Quran. Dan ini adalah kaidah kulliyah, kaidah umum. Maka hadirin, mempelajari kaidah-kaidah itu sejatinya menghidupkan thariqah Al-Quran, metode Al-Quran dalam pengajaran, yang akan membukakan wawasan, yang akan membukakan cakrawala pengetahuan kita, sehingga kita bisa memahami suatu permasalahan dengan utuh, tidak secara parsial. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, keuntungan yang kedua dari belajar kaidah dijelaskan di sini oleh penulis, ikhtisaruz zaman. Belajar kaidah itu mempersingkat waktu. Karena dengan satu kaidah
yang kita pelajari, di dalamnya terdapat banyak cabang permasalahan yang kita bisa temukan solusinya kalau kita tahu pokok dasarnya. Mempersingkat waktu belajar, ya, lebih meluaskan wawasan kita, ya, sehingga banyak masalah-masalah itu ketika kita tahu pokok dasarnya, kaedahnya, kita tahu bagaimana solusi dan apa yang menjadi benang merahnya. Jadi mempersingkat waktu. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, di antara keuntungan itu, ya. Penulis mengatakan, fa innaka law dhahabta tata'allam al-ulum asy-syar'iyyah ala tariqati at-tafri' wa tafsir la tala bika zaman. Sesungguhnya engkau kalau mempelajari suatu ilmu apapun itu, termasuk ilmu syar'i, ya, dengan metode, ya, cabang-cabang dan rincian dari cabang-cabang itu untuk engkau himpun satu persatu, maka tentu itu akan memperpanjang waktu dalam menguasai suatu pelajaran. Lakin idza ta'allamtaha ala tariqati ta'sil fa innaka sawfa takhtasir az-zaman 'alaika fit talab. Tapi kalau engkau mempelajari asas pokoknya, kaedahnya, maka itu akan mempersingkat waktu dalam pencarian atau dalam mempelajari suatu ilmu. Ya, ini keuntungan yang kedua, ya. Kemudian keuntungan yang ketiga kata penulis, ya, dari keuntungan mempelajari kaedah-kaedah dari suatu pelajaran, dari suatu ilmu, ya, termasuk permasalahan tauhid ini, himayatul akal min kathratit tashawwus bil furu' wal juz'iyat. Ya. Mempelajari kaedah-kaedah itu akan membentengi, menjaga akal kita dari banyaknya rincian-rincian dan cabang-cabang yang terkadang membuat kita jadi bingung. Ya. Rincian dan cabang-cabang terkadang membuat kita bingung karena banyak cabang-cabangnya. Ya. Cabang-cabang permasalahan itu bisa banyak, bisa berkembang, dan terkadang membuat kita jadi kebingungan. Tapi kalau kita tahu benang merahnya, tahu pokok dasarnya, tahu rangkuman global dari suatu hukumnya, maka ini memudahkan kita mendeteksi cabang-cabang tersebut, ya, ke arah mana dan apa yang menjadi hukumnya. Ya, dan itu lebih menenangkan dan menjaga akal kita, ya, untuk berada pada kekuatannya, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, terutama bagi kebanyakan kita, ya, atau kebanyakan manusia yang akalnya itu mutawassithah kata penulis. Ya, ini pertengahan. Dia sulit kalau untuk memahami rincian-rincian itu. Ya, tapi yang penting dia tahu global, pokok dasarnya. Dari situ dia bisa memahami, ya, bagaimana rincian-rincian itu untuk disikapi, dihukumi, dinilai. Ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah, di antara keuntungan-keuntungan tersebut, ya. Dan banyak lagi keuntungan yang lainnya, dan bisa kita gali lagi, ya, tentang penjelasan ini, terutama di kitab-kitab usul, ya, pokok-pokok dasar dari agama kita. Walhal ini sebagai muqaddimah yang disebutkan oleh penulis, sekiranya menjelaskan kepada kita sekalian maksud dan tujuan dari penulisan kitab ini. Ya, dari sini dapat kita ketahui bahwasanya penulis menginginkan agar kita memahami tentang tauhid ini dengan baik dan benar, dengan lurus, pemahaman yang membukakan buat kita sekalian keluasan, ya, sehingga memahami itu secara utuh, secara menyeluruh, ya, tidak parsial yang terkadang banyak keliru dan salah karena hanya memandang dari satu sisi dan bagian saja dan tidak secara keseluruhan. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, kita masuk kepada kaidah yang pertama, ya. Dan tentu susunan dari pembahasan kaidah-kaidah ini, ya, tersusun atas pembahasan pertama terkait dengan tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, yang ketiga tauhid asma wa sifat. Ya. Maka ini pembahasan yang pertama atau kaidah yang pertama itu terkait dalam tauhid rububiyah, pengesaan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya.
dalam kekhususannya Allah Maha Esa pada sifat-sifat ketuhanannya sebagai Rabbul Alamin, pencipta, penguasa, pengatur, penentu alam semesta, yang harus kita yakini dan esakan Allah serta implementasikan keesaan ini, yaitu pengesaan pada rububiyahnya. Ya, penulis mengatakan, ya, di pembahasan yang pertama, di antara kaedah yang perlu kita ketahui tentang tauhid secara umum, hakikatut tauhid huwal jam' bainan nafyi wal itsbat. Esensi, intisari, hakikat dari tauhid intinya adalah tauhid di dalamnya harus ada penggabungan antara penetapan dan penafian. Ya. Jadi yang namanya pengesaan sesuatu tidak akan terjadi kecuali dengan menetapkan dan meniadakan. Menetapkan yang kita tetapkan keesaannya dan meniadakan tandingan-tandingan untuk kita ikut sertakan dalam pengesaan kepada yang kita esakan. Itulah hakikat dari tauhid, an-nafyu wal itsbat, penetapan dan peniadaan. Dan ini sejatinya apa yang ditunjukkan oleh syiar kalimat dalam agama kita, yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Di mana kalimat tauhid ini terkandung dua rukun penting dari penjelasan tauhid. Yang pertama adalah an-nafyu, penafian, yaitu penafian segala sesuatu yang disembah, yang diibadahi dengan kalimat la ilaha. Kemudian penetapan, itsbat, yaitu penetapan kalau hanya Allah yang berhak diibadahi, illallah. La ilaha illallah, la ilaha an-nafyu, penafian, illallah itsbat, penetapan. Yang dengan kalimat ini berarti menunjukkan tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Hakikat tauhid adalah penafian dan penetapan. Ketika kita menetapkan Allah Maha Esa dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dalam asma wa sifat, di saat yang sama kita pun harus meniadakan tandingan-tandingan sekutu bagi Allah dalam keesaannya tersebut. Gak ada yang namanya tauhid tanpa nafyu dan itsbat. Tauhid gak bisa hanya sekedar penafian, tidak bisa hanya sekedar penetapan, tapi dia adalah penetapan dan penafian. Ini yang dimaksud dari kaidah yang pertama ini. Maka sangat keliru dan sangat salah, ya, apalagi itu nggak dicontohkan oleh Nabi yang mulia alaihi wasallam. Kalau ada orang yang berzikir dengan kalimat la ilaha, la ilaha, la ilaha, dia hanya menafikan saja, nggak ada sesembahan, nggak ada sesembahan, atau hanya menetapkan saja illallah, illallah, illallah. Ya, dari sisi praktek pelaksanaan itu nggak juga dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi nggak pernah mengajarkan zikir yang seperti itu. Dari sisi makna, maka itu jelas makna yang kontradiktif dengan hakikat daripada tauhid. Ya, makanya hadirin yang dimuliakan Allah, orang-orang musyrikin menolak karena mereka paham dari makna kalimat yang ditawarkan, yang mereka diajak oleh Rasulullah SAW untuk mengucapkan kalimat ini. Karena mereka paham betul kalimat ini menuntut mereka untuk meninggalkan apapun, siapapun yang mereka ibadahi selain Allah. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, orang musyrikin berkata, ya, aja'alal alihata ilahan wahidan in hadza la syai'un ujab. Muhammad ini datang menawarkan, mengajak kami untuk menjadikan sesembahan yang biasa kami sembah yang banyak ini ada A, B, C, D. Muhammad mengajak kami hanya untuk menyembah satu sesembahan saja dan meninggalkan yang lainnya. Inna hadza la syai'un ujab. Ini aneh sekali. Mereka tolak itu. Mereka tolak kalimat ini. Allah berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaqulun
atariku alihatina li syairin majnun. Mereka itu orang-orang musyrikin, waktu ditawarkan, diajak untuk mengucapkan kalimat ini, yang mereka paham ajakan ini menuntut implementasi, bukan sekedar ucapan. Karena kalau sekedar ucapan tidak diimplementasikan, ini kemunafikan. Orang musyrikin, kata Allah, ketika diajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yastakbirun, mereka sombong, enggan, gak mau. Dan mereka menolak dengan menjawab, atariku alihatina li syairin majnun. Apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami yang banyak ini untuk mengikuti seorang penyair yang gila? Maksudnya Rasulullah SAW yang mereka sebut dan gelar dengan gelar kejelekan. Mereka menolak, mereka sombong, karena mereka paham kalimat ini menuntut penafian dan penetapan. Penafian apa yang biasa mereka sembah selain Allah, dan menetapkan serta mengamalkan yang disembah, diibadahi hanyalah Allah. Inilah hakikat dan intisari tauhid, harus terkandung di dalamnya an-nafyu wal itsbat, penetapan dan peniadaan. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mari kita bacakan penjelasan penulis di sini, ya. Yaqulul ulama, penulis mengatakan, para ulama mengatakan li'annal itsbat wahdah la yamna al musyarakah. Semata-mata penetapan itu tidak menghalangi adanya penyekutuan, adanya tandingan. Ya. Semata-mata penetapan, misalnya, ya, saya seorang pelajar. Kalimat ini menetapkan kalau saya seorang pelajar, tapi tidak meniadakan kalau ada pelajar-pelajar yang lain. Ya. Ucapan saya pelajar, ini bukan atau tidak terkandung di dalamnya meniadakan, menafikan ada pelajar yang lain selain saya. Ini maksudnya. Penetapan sesuatu tanpa peniadaan itu tidak mengartikan perserikatan, ya, penyekutuan, ya. Wali anna nafya wahda ta'tilun mahad. Sebaliknya, semata-mata peniadaan itu namanya mengosongkan sesuatu. Misalnya, tidak ada saya, berarti nggak ada saya sama sekali. Ya. Peniadaan sesuatu tanpa penetapan sama saja dengan pengosongan sesuatu itu. Ya. Laisa wal itsbat faqat, fa tauhid laisa wal itsbat faqat wa laisa wan nafyu faqat, wa innama haqiqatu tauhid hiyal jama' bainan nafyi wal itsbat. Oleh karena itu, pengesaan tauhid bukanlah semata penetapan, bukanlah semata peniadaan, tapi dia adalah penggabungan antara penetapan dan peniadaan. Fatantafi, ya, tsumma tutsbit. Ya, engkau menetapkan sesuatu, kemudian meniadakan sesuatu, kemudian menetapkan. Itulah hakikat tauhid. Wa idza arata an tuwahhid ahadan bi syai'in muayyanin fala yakfi fi tauhidihi bi hadza syai' an tuthbit lahu hadza syai' faqat. La yakfi an tunfi anhu hadza syai' faqat, bal la budda min an-nafyi wal itsbat ka qaulina mathalan la khaliqa illallah. Hadza tauhidullah bi sifatil khalq, lakin law qulna la khaliqa fa hadza ta'tilun mahad. Ya. Seperti penjelasan tadi, dan beliau memberikan contoh, ya. Kalau kita mengatakan la khaliq, enggak ada pencipta, berarti enggak ada pencipta sama sekali. Kalau kita hanya menafikan. Ya. Kalau kita mengatakan Al-Khaliq huwallah, pencipta adalah Allah, itu kan penetapan. Tapi kalimat ini, ya, itu tidak meniadakan kalau ada pencipta selain Allah. Tapi kalau kita katakan la khaliqa illallah, nggak ada pencipta kecuali Allah, berarti ini pengesaan. Kalau pencipta hakiki sejatinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, dan begitu seterusnya. Dan inilah hakikat tauhid, intisari daripada tauhid itu. Ya. Nah, ini hadirin pelajaran bagi kita sekalian untuk diri kita. Ketika kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah,
aku bersaksi la ilaha illallah. Maka kita harusnya paham, persaksian kita ini adalah suatu pernyataan, suatu ikrar, suatu persaksian yang harus didasari, dasar utamanya adalah ilmu. Ya. Memahami apa yang kita ucapkan ini, apa makna ucapan kita itu. Itu adalah sebelum segala sesuatunya dari persaksian ini. Kemudian selanjutnya implementasi, konsistensi apa yang kita persaksikan, ikrarkan, nyatakan. Selanjutnya kita nggak boleh beribadah, menyembah kecuali hanya kepada Allah. Allah yang Maha Esa, satu-satu yang berhak kita ibadahi. Ini konsekuensi dari ucapan kita, ikrar kita, asyhadu alla ilaha illallah. Apalah arti seorang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, tapi kemudian dia melakukan penyembahan kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, meyakini ada pencipta yang memberi manfaat, memberi mudarat selain Allah SWT. Apalah arti ucapannya itu? Dia ucapkan ribuan kali kalimat ini, tapi implementasinya kontradiktif dengan apa yang dia ikrarkan, maka ini bisa membuat apa yang dia ikrarkan itu nggak manfaat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya manfaat di sisi Allah. Karena yang namanya ikrar, persaksian menuntut adanya aplikasi, amalan. Setelah sebelumnya harus didasari atas dasar ilmu, pengetahuan. Maka orang-orang yang baru masuk Islam atau kita sendiri orang Islam, pahami dengan baik kalimat ini. Apa maknanya? Ya. Orang yang baru masuk Islam jelaskan ya, apa namanya konsekuensi dari pernyataan ini. Engkau bersyahadat, konsekuensinya kamu harus tinggalkan apapun yang kamu ibadahi, kamu sembah, kamu agungkan, kamu yakini pemberi manfaat dan mudarat selain Allah. Mau benda-benda mati, patung-patung atau apapun itu. Bahkan malaikat. Ya, kau tidak boleh meyakini ya, dan tidak boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini ajarkan bagi yang baru masuk Islam. Juga kaum muslimin banyak yang saya kira ya yang belum menyadari akan hal ini. Ya, karena itulah hakikat daripada tauhid, an-nafyu wal itsbat. Ya, dan banyak dalil dari Al-Quran. Ketika menjelaskan tentang keesaan Allah, Allah jelaskan menetapkan dan meniadakan. Ya, Allah berfirman tentang seruan para nabi dan rasul. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Para nabi dan rasul ketika mengajak kepada umatnya, bukan hanya mengajak nyembah Allah, tapi juga menjelaskan yang disembah selain Allah nggak berhak diibadahi. Di antaranya Allah berfirman, perkataan para nabi dan rasul, wahai kaumku, sembahlah Allah, titik. Tapi ada lanjutannya, nggak ada sesembahan yang berhak kalian sembah, yang boleh kalian sembah selain Allah. Itu nafi wal itsbat. Itu nafi dan itsbat. Itulah yang dikatakan oleh para nabi dan rasul. Ya, bukan sekedar ayo kaumku sembah Allah. Berhenti sampai di sini enggak. Tapi mereka juga menjelaskan yang selain Allah tinggalkan. Yang selain Allah tinggalkan. Yang diibadahi selain Allah tinggalkan. Inilah tauhid yang dibawa, yang menjadi intisari sama semua ajaran para nabi dan rasul. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita kaidah yang kedua ya selanjutnya di kesempatan pagi hari yang mulia ini. At-tauhid asasul amal wa asluh. Kaidah yang kedua, tauhid itu asas, pondasi dasar dari amal. At-tauhid asasul amal wa asluh. Dia asas atau dasar dari amal. Jadi kita mau bangun amal apapun yang lahir dan batin, pokok asasnya tauhid. Tanpa tauhid, apa yang kita bangun dari amal itu adalah apa namanya akan sia-sia, ya, akan hancur, tidak akan konsisten, ya, tidak akan tegak dengan baik, dan tidak akan terbangun dengan benar. Karena tauhid itu asas. Hadirin dan dimuliakan Allah, contoh untuk memudahkan pemahaman bagi kita sekalian. Orang kafirin, ya, mereka tidak
mengamalkan apa yang mereka amalkan dengan asas tauhid. Padahal kita saksikan banyak perkara yang ada pada mereka dari kebaikan yang sama-sama dilakukan oleh orang Islam juga. Terutama kebaikan yang sifatnya adalah interaksi hubungan antar sesama manusia. Bahkan gak sedikit mereka nampak lebih baik perlakuan dan perbuatannya terkait muamalah kepada sesama manusia. Ya, mereka jujur ada, mereka yang profesional ada banyak, mereka yang amanah ada, mereka yang bersedekah ada banyak. Tapi kekufuran mereka, di mana bagian kekufuran itu adalah keadaan mereka yang tidak mengesahkan Allah, tidak mentauhidkan Allah, itu pokok dasarnya diantaranya dari pokok dasar kekufuran mereka, menjadikan apa yang mereka amalkan itu akhirnya nggak ada arti dan tidak dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya di yaumul qiyamah. Allah berfirman tentang orang kafirin, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthuran. Kami hadapkan apa yang dahulu mereka amalkan waktu di dunia, dan kami jadikan amal itu semua debu yang berterbangan. Nggak ada timbangannya, nggak ada bobotnya. Kenapa? Karena mereka tidak membangun itu semua di atas asas tauhid. Mereka tidak mengesahkan Allah, mereka berbuat syirik kepada Allah. Ya, mereka menyekutukan Allah dalam keyakinan dengan perbuatan yang mereka berada pada kekufuran mereka itu. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khasyi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Belumkah datang kepada kalian berita hari yang banyak atau membuat banyak orang itu mukanya dipenuhi rasa takut? Belumkah datang hari tersebut, berita tentang hari tersebut kepada kalian? Wajah-wajah ketika itu dipenuhi rasa takut. Mereka dulunya adalah orang-orang yang beramal dan capek, letih, lelah dengan apa yang mereka kerjakan, tapi mereka masuk ke dalam api neraka. Tasla naron hamiyah, tapi mereka masuk ke api neraka. Dan orang kafirin yang menyekutukan Allah masuk dalam barisan utama keterangan tentang ayat yang Allah maksud ini. Mereka waktu di dunia bukankah beraktivitas, beramal, bekerja dan mengusahakan sesuatu, dan tidak sedikit dari apa yang mereka usahakan itu adalah nilai-nilai kebaikan. Tapi kekufuran mereka, kesyirikan mereka, yang mereka tidak bangun amal mereka itu di atas asas tauhid, akhirnya membuat mereka malah masuk api neraka. Mereka udah capek, letih, lelah, masuk neraka. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Maukah kalian aku beritahukan orang yang paling sesat amalnya? Ya, orang yang paling rugi dengan amal yang dia lakukan, itu orang-orang yang tersesat dalam amal yang dia lakukan, dalam keadaan dia menyangka dia telah melakukan yang terbaik. Dan Allah telah jelaskan, orang-orang yang menyekutukan Allah, orang yang kafirin, berada pada kesesatan yang nyata. Wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan mubinan. Siapa yang menyekutukan Allah telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Maka orang musyrikin masuk dalam bagian utama, orang-orang yang paling merugi amalnya, tapi mereka menyangka mereka telah melakukan yang terbaik dari usaha mereka. Ya. Jadi mereka merugi dengan apa yang mereka amalkan. Kenapa? Tidak berlandaskan, tidak berasaskan tauhid dalam praktek pengamalan itu. Dan kita paham, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana banyak penjelasan para ulama, ya, syarat diterimanya amal, ya, di antara pokok asas pertamanya adalah ikhlas. Ikhlas itu tauhid. Ikhlas itu tauhid, tauhid uluhiyah. Ya.
Siapa yang beramal, jangankan amalnya jelas-jelas dia ibadahi selain Allah, niat dia dengan apa yang dia ibadahi dengan syariat Allah untuk dapat pujian, sanjungan dan penilaian dari makhluk, ini akhirnya membatalkan amalnya. Asas dari amal adalah tauhid, baik tauhid yang sifatnya implementasi amalan, yaitu tauhid uluhiyah, juga tauhid yang sifatnya adalah keyakinan untuk diyakini. Hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi yang mulia alaihi wasallam bersabda, "Man atakahinan fasaddaqahu lam tuqbalahu salatu arba'ina lailah." Siapa yang datang kepada dukun-dukun dan membenarkan perkataannya, nggak diterima sholatnya selama 40 hari atau 40 malam. Ya, karena dia melakukan sesuatu yang kontradiktif dengan tauhid sebagai pelajaran sampai amal yang dia lakukan, walaupun dia terbebani kewajiban, nggak ada pahalanya. Ya, karena mempercayai dukun-dukun itu, kahin terkait perkara yang gaib, kontradiktif dengan tauhid asma wa sifat. Pengesaan Allah dalam asma wa sifat diantaranya adalah kita mengesahkan Allah Maha Esa yang memiliki sifat pengetahuan, maha mengetahui perkara yang gaib. Nggak ada selain Allah yang tahu perkara gaib. Seorang mempercayai dukun-dukun tukang ramal terkait perkara gaib, sedikit banyaknya ini berarti menyekutukan Allah dalam asma dan sifatnya dengan para dukun-dukun itu. Seolah-olah dia meyakini ada selain Allah yang juga tahu perkara gaib dari dukun-dukun itu. Ini kontradiktif dengan tauhid asma wa sifat. Ya. Maka ini sejumlah dalil yang menunjukkan kita sekalian, ini diantara kaidah yang kedua. Tauhid itu pokok asas dari amal. Nggak ada arti seorang membangun amal ibadahnya tapi asasnya dia tidak mengesahkan Allah. Dia baguskan sholatnya, ya, bacaan-bacaannya, tapi ternyata niat dia dalam melaksanakan itu semua mengharapkan pujian, sanjungan atau tempat di hati manusia, atau yang kita sebut dengan riya. Apakah amalnya diterima? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana agna syuraka anisyirk. Man 'amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah." Aku adalah yang paling gak butuh sekutu. Siapa yang beramal sesuatu menyekutukan aku dengan selainku, aku tinggalkan dia dan apa yang dia tuju dari sekutu yang dia sekutukan aku dengannya. Udah, Allah gak peduli, gak terima itu. Ya, wallahu ta'ala jalla wa a'la wa a'lam. Mungkin ini hadirin sebagai pembukaan untuk kita pelajari kitab yang mulia ini. Semoga bermanfaat buat kita sekalian. Dua pokok daripada kaidah dari tauhid, ya, dua kaidah dari tauhid yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini, ya, juga tentang faedah keuntungan mempelajari kaidah-kaidah, dan juga tadi kita sebutkan penjelasan tentang makna daripada tauhid secara umum. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, ya. Selanjutnya kalau ada yang ingin ditanyakan, mungkin kita bersoal jawab, yang bisa saya jawab dipersilahkan.